Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 724. Pak Jonas. Amelia adalah putri keluarga Sanjaya. Dia telah lama mendengar tentang Verda Group di kota Aldimo. Dia juga tahu kalau Verda Group sama seperti Aditama Group yang memiliki aset ratusan triliun. Kedua keluarga tersebut menjadi keluarga terkaya di kota masing-masing. Ada satu hal yang membuat orang merasa kagum dari keluarga Junaidi. Sama seperti keluarga Aditama, keluarga Junaidi juga keluarga yang sangat harmonis. Mereka benar-benar keluarga yang harmonis dan makmur. Yuna sering bilang kalau keluarga Aditama bisa menjadi keluarga terkaya dan tetap di posisi keluarga nomor 1 di kota Mambera dalam jangka waktu lama. Hal itu dikarenakan cara didik keluarga mereka yang luar biasa. Anak cucu keluarga Aditama dididik dengan baik. Mereka tidak akan bertarung melawan saudara sendiri demi keuntungan sendiri. Mereka justru saling mengasihi dan saling menghormati. Bahkan mereka tidak ingin mengambil alih bisnis keluarga. Stefan adalah cucu pertama. Sejak lahir, dia sudah dibesarkan sebagai seorang penerus. Dia tidak punya pilihan selain memikul beban yang berat itu. Sedangkan adik-adiknya, ada yang masuk ke dunia bisnis untuk membantu Stefan, ada juga beberapa yang terjun ke bidang kesukaan mereka. Selain itu, mereka bisa menjadi yang terbaik di bidang masing-masing. Bu Amelia perlu tumpangan, enggak? Jonas bertanya dengan lembut. Dia menatap Amelia dengan mata yang seperti sedang tersenyum. Tatapan itu membuat Amelia merasakan kelembutan pria itu. Amelia spontan menjadi sedikit lebih lembut. Dia pun berkata, "Terima kasih, Pak Jonas. Nggak usah. Sopirku akan datang jemput aku." Amelia mengikuti rombongan Jonas hanya karena dia ingin tahu siapa orang yang bepergian dengan rombongan seperti itu. Sekarang dia sudah tahu kalau orang itu Jonas. Dia pun tidak akan mengikuti lagi. Juga tidak bisa mengikuti lagi. Ban mobilnya sudah kempes. Kalau begitu, aku pergi dulu, ya. Amelia bergumam dan berkata, "Pak Jonas pergi saja dulu. Aku akan tunggu di sini sebentar. Nggak lama lagi sopirku sampai." Jonas tersenyum dan berbasa basi sebentar, lalu kembali ke mobilnya. Pria itu melambai tangan kepada Amelia lagi. Setelah itu, dia menarik tirai jendela mobilnya. Segera, mobil mulai berjalan lagi. Sesaat kemudian, Amelia tidak melihat rombongan mobil Jonas lagi. Di sisi lain, Olivia masih menunggu Stefan di depan Aditama Group. Setelah Amelia pergi, dia juga masuk ke toko minuman dan memilih tempat duduk. Kemudian, dia mengirim pesan kepada Stefan. "Stefan, kamu belum pulang kerja. Aku dan Russell lagi tunggu kamu di toko minuman di seberang kantormu." Stefan langsung membalas, "Hari ini dingin banget. Kamu masih saja ke sini. Pakai jaket, enggak?" Bawa Russell lagi. Olivia menggendong Russell sambil mengetik pesan, "Kamu juga tahu aku pakai baju apa hari ini. Aku nggak bakal kedinginan. Siang ini kita makan di rumah kakakku. Aku sekarang nggak perlu jaga toko, jadinya bosan nggak ada kerjaan. Makanya aku datang jemput kamu." "Kenapa? Kamu nggak suka aku datang ke sini?" "Kalau nggak suka, lain kali aku nggak akan datang lagi. Benar-benar nggak akan datang lagi." Stefan cepat-cepat membalas, "Aku senang banget. Pokoknya senang bukan main, aku justru berharap kamu bisa datang jemput aku pulang kerja setiap hari." Kalau Stefan berani mengatakan kalau dia tidak suka Olivia datang, Olivia benar-benar tidak akan datang ke perusahaannya lagi kelak. "Kamu tunggu aku sebentar. 10 menit kemudian aku keluar." "Oke." Olivia membalasnya dengan serta-merta. Sambil menunggu pria itu, dia menonton video di ponselnya. Tidak terasa, 10 menit pun berlalu. Stefan keluar lebih dari awal dari semua orang di perusahaan. Dia keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Setiap orang yang melihatnya akan terkejut karena senyumnya yang cerah itu. Mereka akan berhenti untuk memandangnya.
Mereka bahkan mengira mereka sedang berhalusinasi. Seandainya bukan karena sekelompok pengawal yang mengikuti dari jauh, semua orang akan mengira pria yang sedang tersenyum itu bukanlah CEO perusahaan mereka. Olive. Stefan tidak membawa mobilnya. Dia berjalan dengan cepat ke arah Olivia sambil memanggil nama perempuan itu. "Mobil kamu mana? Kamu datang jemput aku. Nanti kamu antar aku ke sini lagi, kan?" Stefan bertanya balik. Olivia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Stefan. Lumayan mulut. Terawat dengan baik, gumam Olivia. Dia memang suka mencubit wajah Stefan. Stefan menekan kepala Russell ke dadanya, tidak membiarkan anak itu melihatnya. Kemudian, dia menundukkan kepala, lalu menatap Olivia sambil mengulum senyum. Setelah itu, dia berkata dengan nada memanjakan, "Kalau kamu suka cubit, suruh aku menunduk saja. Agar kamu nggak perlu angkat tanganmu terlalu tinggi." Usai berkata, Stefan semakin menundukkan kepalanya. Olivia pun tidak sungkan-sungkan mencubit wajah pria itu. Nenek bilang suami yang baik harus dilatih sendiri. Ternyata memang benar. Stefan tidak bersikap dingin lagi di depannya seperti dulu. Hal itu merupakan hasil dari pelatihannya. Bab 725. Olivia mencubit wajah Stefan 2 kali, lalu menarik kembali tangannya. Melihat hal itu, Stefan pun menatap Olivia dengan lekat. Lalu berkata dengan suara berat, "Aku bahkan sudah menundukkan kepalaku. Kenapa kamu enggak sekalian berikan aku ciuman?" Olivia melihat ke sekeliling dengan cepat, lalu berbisik di telinga Stefan dengan nada manja, "Kita lagi di luar. Banyak orang lalu lalang. Ada Russell juga. Di dalam toko minuman juga ada banyak pelanggan." Olivia adalah orang yang berani di mulut. Dia tidak begitu berani dalam tindakan nyata. Stefan mengerutkan kening, "Bagaimana kalau aku yang nyium kamu?" Olivia bahkan belum menjawabnya, pria itu sudah mendekat dan mencium bibir merahnya. Namun, pria itu tidak memperdalam ciumannya. Dia hanya mengecup bibir Olivia sebentar, lalu melepaskan ciumannya. Kemudian, dia berkata dengan penuh rasa sayang, "Ayo, kita pulang. Jangan biarkan Kak Odelina tunggu terlalu lama." Stefan menggendong Russell. Satu tangannya yang bebas menggandeng tangan Olivia. Mereka berjalan ke arah mobil Olivia. Kemudian, Stefan mengambil kunci mobil dari tangan Olivia dan berkata, "Aku yang menyetir." Olivia tidak keberatan. Mereka berdua sama-sama bisa menyetir, siapapun yang menyetir sama saja baginya. Setelah masuk ke dalam mobil, Olivia melihat Russell sudah mengantuk. Dia pun menggendong Russell agar anak itu bisa tidur. Kemudian, dia bertanya pada Stefan, "Istri CEO kalian masih belum muncul juga?" Stefan menoleh dan menatap Olivia sebentar, lalu dia mengemudikan mobil dengan tenang sambil bertanya balik, "Kenapa? Kamu tertarik sama istri CEO kami?" "Nggak tertarik, sih. Cuma pas tadi sampai di sini, aku lihat Amelia." Amelia duduk di toko minuman itu. Pandangannya juga tertuju ke gedung kantormu. "Aku rasa dia masih belum bisa melupakan CEO kalian, deh. Abis itu ada beberapa mobil keluar dari perusahaan kalian." Amelia langsung pergi dengan tergesa-gesa. "Aku nggak tahu apakah itu rombongan mobil CEO kalian atau bukan. Tapi CEO kalian kemana-mana selalu bawa banyak pengawal. Rombongannya selalu besar dan bikin heboh. Selain CEO kalian, aku benar-benar nggak tahu rombongan mobil siapa itu." Stefan spontan berkeringat dingin ketika mendengar perkataan Olivia. Untung saja dia keluar agak lambat. Kalau tidak, Amelia akan melihatnya sedang bersama Olivia. Untung juga ada Jonas yang datang menemuinya lagi sebelum kembali ke kota Aldimo. Rombongan Jonas juga sama besar dengannya. Rombongan Jonas yang telah mengalihkan perhatian Amelia, sehingga Stefan bisa menghindari perempuan itu. Salah. Stefan tiba-tiba menyadari ada yang janggal. Stefan biasanya memakai mobil Rolls-Royce.
Amelia sering datang menemuinya. Perempuan itu tahu mobil Stefan. Sedangkan mobil yang sering Jonas gunakan ada dua, Maybach dan Porsche. Amelia tidak mungkin mengira mobil Jonas sebagai mobil Stefan. Apakah Amelia dan Jonas saling kenal? Apakah Amelia datang untuk menemui Jonas? Setelah menjodohkan Reiki dan Junia, mungkin Stefan merasa hal ini cukup menarik. Aksa telah mengetahui kalau Stefan adalah suami Olivia, tapi tetap merahasiakannya. Aksa melakukan hal itu semata-mata demi Amelia. Dia takut Amelia tidak sanggup menerima fakta kalau pria yang dicintainya adalah suami adik iparnya sendiri. Jika itu terjadi, tentunya juga akan berimbas buruk bagi Olivia. Hal itu akan menghancurkan hubungan Olivia dan Amelia. Seandainya Amelia bisa mengalihkan perasaannya kepada orang lain, lalu dia baru tahu kalau Stefan adalah suami Olivia, apakah Amelia bisa menerima fakta itu dengan tenang? Apakah dengan begitu, hubungan Olivia dan Amelia akan baik-baik saja? Jonas adalah kandidat yang bagus. Pada saat Stefan menjodohkan Reiki dan Junia, Stefan pernah berpikir kalau Reiki tidak cocok, dia akan memperkenalkan Jonas ke Junia. Namun, Olivia bilang kalau Junia tidak ingin menikah dengan orang dari luar kota. Perempuan itu juga tidak suka menikah dengan orang kaya. Sedangkan keluarga Junaidi termasuk dalam kalangan keluarga konglomerat. Meskipun keluarga Reiki termasuk keluarga kaya, keluarga Ardaba tidak selevel dengan keluarga Junaidi. Bagaimanapun keluarga Reiki sudah terpisah dari kepala keluarga Ardaba. Rombongan yang baru saja keluar dari tadi bukan rombongan CEO kami. Orang itu salah satu klien penting kami. Aku juga pernah cerita sama kamu. Jonas, tuan muda kelima dari keluarga terkaya di kota Aldimo. Pak Jonas seorang pria yang sangat hebat. Meskipun dia bergelut dalam dunia bisnis, dia memiliki temperamen yang sangat baik. Dia termasuk tipe pria yang lembut. Bab 726. Jadi, Amelia salah orang? Tanya Olivia. Stefan tertawa ringan dan berkata, mungkin saja bukan salah orang. Siapa tahu Amelia sudah melepaskan perasaannya pada pria yang gak bisa jadi miliknya dan jatuh cinta pada Pak Jonas. Olivia berpikir Amelia sudah terobsesi dengan tuan muda Aditama selama bertahun-tahun. Amelia tidak mungkin salah mengenali orang. Oleh karena itu, dia pun berkata, Amelia seharusnya belum jatuh cinta padanya. Mungkin saja ada sesuatu dari Pak Jonas yang menarik perhatian Amelia. Pak Jonas benar-benar sebaik itu. Amelia gadis yang baik. Kalau dia dan Pak Jonas bisa saling jatuh cinta, kita semua bisa lega. Aku juga merasa sakit hati melihat cintanya pada tuan muda Aditama. Olivia pernah menjadi penasihat cinta Amelia. Karena dia tidak berhasil membantu Amelia mendapatkan tuan muda Aditama, alangkah baiknya kalau dia bisa menyatukan Amelia dan Jonas. Hanya saja, Jonas penduduk kota Aldimo. Agak jauh dari kota Mambera. Apakah Yuna rela membiarkan Amelia bersama pria dari kota lain? Yuna hanya memiliki satu anak perempuan. Lihat saja dulu. Kalau Amelia dan Pak Jonas bisa akrab, kita baru kasih dorongan lagi dari belakang. Berjodoh atau enggak, itu tergantung pada mereka berdua. Dulu, Stefan sangat membenci Amelia. Dia merasa perempuan itu penuh dengan kekurangan. Namun sekarang, dia harus mengakui Amelia tidak seburuk itu. Meskipun Amelia dimanjakan oleh keluarganya sampai menjadi sosok yang keras kepala, kasar dan mudah emosi, Amelia tetap orang yang baik dan berpikiran terbuka. Amelia juga sangat baik kepada Olivia. Stefan menghargai setiap orang yang memperlakukan Olivia dengan baik. Amelia sangat baik pada Olivia, tidak semata karena hubungan mereka sebagai kakak adik sepupu, melainkan karena mereka benar-benar akrab. Gumam Olivia. Dia tahu mereka tidak bisa terburu-buru dalam hal ini. Olivia akan mengamati dulu dengan hati-hati. Kalau Amelia benar-benar bisa dekat dengan Jonas, dia akan beri tahu Aksa. Asalkan Sanjaya Group dan Verda Group memiliki kerjasama,
maka akan lebih mudah bagi Jonas dan Amelia untuk melakukan kontak. Stefan menghentikan mobil di sebuah supermarket. Kemudian, dia berkata pada Olivia, "Aku pergi beli buah untuk Russell dulu." "Jangan beli mainan, ya," kata Olivia. Olivia menggendong Russell yang sedang tidur dan ikut turun dari mobil, lalu berkata, "Amelia selalu beli mainan untuk Russell. Mainan Russell sudah banyak. Saking banyaknya sudah bisa buka toko mainan." Stefan tersenyum, "Bukankah bagus Russell sekarang dikelilingi kasih sayang dari semua orang? Meskipun orang tuanya bercerai, kasih sayang ayah yang dia dapatkan juga berkurang, masih ada kita semua yang sangat sayang padanya. Dia juga bisa tumbuh dengan sehat." Stefan bahkan sudah membuat rencana. Begitu Russell beberapa tahun lebih besar nanti, Russell akan mendapat pelatihan dari keluarga Aditama setiap liburan sekolah. Mereka akan mendidik Russell menjadi kaum elit. Russell masih memiliki Stefan. Selama Russell bisa tumbuh jadi anak yang berguna, Stefan bisa menjamin masa depan Russell akan cerah. Tentu saja, kalau Russell tumbuh menjadi orang yang tidak bisa dibantu untuk jadi sukses, maka Stefan juga tidak akan memedulikannya lagi. Neneknya masih sering datang untuk bertemu dengannya. Sebenarnya dia datang untuk mengeluh soal Yeni. Bisa-bisanya dia masih ingin Kak Odelina rujuk dengan si Brengska itu. Muka mereka benar-benar tebal bukan main. Pada saat Odelina belum bercerai dengan Roni, Rita tidak suka Odelina yang tidak bisa menghasilkan uang, hanya tahu menghabiskan uang. Dia juga yang menghasut Roni untuk menggunakan sistem patungan dengan Odelina dalam soal biaya hidup. Ditambah lagi Roni selingkuh. Makanya Odelina baru mau bercerai dengan Roni. Begitu Odelina dan Roni bercerai, lalu Rita melihat Yeni yang suka menghambur-hamburkan uang, dia pun bilang Yeni bukan perempuan yang baik. Dia merasa Odelina lebih baik. Stefan mengedipkan mata dan berkata, "Selama dia nggak rebut Russell, biarkan saja dia mau ngomong apa saja. Kita dengarkan saja. Lagi pula dengan begitu, kita juga bisa tahu bagaimana keadaan Roni dan Yeni. Sejujurnya Olive, aku benar-benar ingin melihat Roni dan Yeni hidup menderita." Ternyata Stefan mau bergosip juga. Bab 727. Olivia mengambil inisiatif untuk memegang lengan Stefan dan masuk ke dalam supermarket bersamanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu benar. Kalau dia nggak dang untuk mengeluh, kita nggak akan tahu kalau mereka mulai nggak suka dengan Yeni." Mereka berdua membeli beberapa buah segar di supermarket. Sesaat kemudian, mereka keluar dengan 2 kantong besar. Begitu sampai di rumah Odelina, mereka diomeli Odelina lagi. Odelina tidak akan mengomeli adik iparnya. Dia hanya mengomeli adiknya sendiri. Stefan masih harus bayar KPR. Sekalipun gajinya tinggi, kalian tetap harus hemat-hemat. Kalau kalian sudah punya anak nanti, pengeluaran kalian akan lebih besar lagi. Aku sekarang nggak kekurangan apapun. Kalau Stefan mau beli sesuatu, kamu hentikan saja dia. Kak, adik iparmu berbakti padamu. Kamu terima saja. Kalau kamu merasa nggak tega lihat dia tertekan karena masih harus bayar KPR, nanti aku transfer uang beli buah ke dia. Anggap saja aku yang beli buah ini untuk kalian. Oke, Kak. Aku merasa kamu semakin memihak Stefan. Aku adik kandungmu sendiri, Kak. Odelina menyodok dahi Olivia dengan ringan, "Keluarga Stefan sangat baik padamu." "Aku keluargamu, tentu saja aku harus baik pada Stefan." Odelina akan memperlakukan Stefan seperti keluarga Stefan memperlakukan Olivia. Sebagai keluarga Olivia, Odelina terlihat lebih memihak Stefan. Namun, itu karena dia berharap adik iparnya itu akan memperlakukan adiknya dengan lebih baik. Olivia hanya menjulurkan lidahnya dengan usil untuk menanggapi perkataan kakaknya. Setelah makan siang, Olivia mengantar Stefan kembali ke perusahaan. Stefan yang diantar jemput oleh istrinya selalu tersenyum sepanjang sore. Pria itu sedang dalam suasana hati yang sangat baik.
Kemudian, untuk pertama kalinya dia berinisiatif mengajak Daniel dan Reiki untuk makan hotpot. Karena istrinya akan meninggalkannya dan makan hotpot berdua dengan Junia. Olivia makan bersama temannya, Stefan juga akan makan bersama teman-temannya. Kemudian, Stefan akan membuat seolah-olah mereka bertemu secara kebetulan. Setelah itu, dia pun bisa makan bersama istrinya. Setelah mereka telah menjadi pasangan suami istri sepenuhnya, Stefan menjadi seperti permen karet yang sangat menempel. Meskipun Olivia makan dengan Junia, Stefan tetap merasa cemburu karena ditinggal oleh istrinya. Aku dengar dari sekretaris, kamu senyum-senyum terus sepanjang sore. Stefan, kamu ini ternyata sangat mudah puas, ya. Istrimu hanya datang jemput kamu, lalu antar kamu pergi kerja lagi. Hanya itu saja sudah buat kamu senang seperti ini. Reiki tentu tidak akan menolak ketika mendapat ajakan dari Stefan. Apalagi saat dia tahu Junia juga meninggalkannya untuk makan bareng Olivia. Reiki pun merasa pesonanya sebagai seorang pria jatuh. Bisa-bisanya dia dikalahkan oleh Olivia. Reiki pergi ke kantor Stefan dulu. Begitu masuk ke dalam ruangan, dia langsung mengolok-olok Stefan. Stefan baru saja selesai bicara dengan Daniel di telepon. Stefan pun meletakkan ponselnya ketika melihat Reiki masuk. Dia yang sedang dalam suasana hati yang baik tidak ingin perhitungan dengan Reiki. Kamu belum punya istri, jadi kamu nggak bisa merasakan kebahagiaan pria yang sudah menikah seperti aku, kata Stefan. Kamu selalu pakai kata-kata itu untuk pancing aku, ujar Reiki sambil duduk berhadapan dengan Stefan. Aku sudah berusaha mengejarnya. Reiki bersandar pada kursi, tunggu aku berhasil menikahinya, aku mau lihat apakah kamu masih bisa pamer kemesraan di depanku lagi. Stefan tertawa dan berkata, yang pasti kamu masih tetap lajang tahun ini. Tahun ini sisa berapa hari lagi? Lajang ya lajang. Reiki memikirkan Daniel yang benar-benar sudah berusia tapi masih melajang. Dia tertawa lalu berkata, nanti kita berdua pamer kemesraan habis-habisan di depan Daniel. Begitu dia nggak tahan lagi, dia bakal mempertimbangkan pernikahannya. Setelah Reiki mengungkit soal pernikahan Daniel, senyum di wajah Stefan sedikit memudar. Dia pun berkata, orang tua Daniel sudah mendesak Daniel untuk menikah. Tapi tuntutan mereka terhadap calon istri Daniel juga sangat tinggi. Nggak seperti kita. Yang penting kita suka, keluarga kita bisa terima. Bab 728. Bu Yanti ingin Daniel menikah dengan anak dari keluarga ternama. Selain itu, keluarganya juga harus punya aset seenggaknya beberapa triliun. Dia merasa perempuan seperti itu baru pantas untuk jadi istri Daniel. Daniel sendiri memiliki aset bersih puluhan triliun. Yanti merasa putra bungsunya itu sangat baik dalam setiap aspek kecuali wajahnya yang rusak. Karena putranya begitu luar biasa, tentunya hanya perempuan yang luar biasa pula yang pantas untuk bersanding dengan putranya. Reiki ingat Yanti yang selalu terlihat lembut di luar. Namun pada kenyataannya, Yanti paling sering memandang rendah orang lain. Biasanya ketika Reiki bertemu dengan Yanti di perjamuan, perempuan itu hanya akan bicara dengan nyonya-nyonya yang sederajat dengannya. Sedangkan yang lainnya selalu diremehkan oleh Yanti. Mungkin Daniel juga memahami sifat ibunya. Dia merasa sulit untuk menemukan pacar yang bisa memuaskan ibunya. Oleh karena itu, lebih baik dia tidak mencari pacar. Kalau Daniel bilang, dia benar-benar tidak memiliki perempuan yang dia suka. Makanya dia tidak pacaran. Ngomong-ngomong, kamu dekati Junia atau adiknya, sih? Setelah kembali dari perjalanan bisnis, aku dengar kamu sering kali ajak Alex makan bareng. Kadang-kadang kamu temani Alex pergi balap mobil. Kamu bahkan pinjamkan mobil balap kesayanganmu itu pada Alex. Stefan mendekat ke arah Reiki dengan senyum di mata hitamnya, lalu berkata, Reiki, aku dengar gosip yang ada hubungannya denganmu. Kamu mau dengar, nggak? Reiki berkata dengan ketus, kalau soal gosip, siapa yang bisa lawan aku?
Sejak awal aku sudah tahu. Ada orang yang lihat aku selalu ajak Alex untuk makan bareng. Mereka curiga aku suka pria muda dan tampan. Setiap kali Reiki mengajak Alex makan, Junia juga selalu ikut. Apakah orang-orang itu tidak melihatnya? Dia berusaha mengambil hati calon adik ipar dulu. Junia nggak benci aku, tapi aku rasa dia nggak suka dengan latar belakangku. Hanya saja, itu bukan sesuatu yang bisa aku pilih. Di luar sana banyak orang yang iri dengan latar belakangku. Junia malah nggak suka aku terlalu kaya, nggak suka aku keturunan keluarga kaya. Makanya dia nggak mau pacaran denganku. Orang lain diremehkan oleh pacar mereka karena terlalu miskin. Tapi perempuan yang aku sukai malah nggak suka aku karena aku terlalu kaya. Makanya aku hanya bisa mulai dari ambil hati Alex. Alex sangat mengagumi aku. Setiap kali aku ajak dia pasti datang. Junia takut banget adiknya akan khianati dia. Jadi setiap kali aku ajak Alex makan bareng, dia pasti bakal ikut. Dengan begitu, aku ada kesempatan untuk tampil dengan baik di depannya. Stefan mengira Reiki akan sangat hebat dalam mengejar perempuan. Ternyata, Reiki tidak lebih baik darinya. Padahal biasanya Reiki bisa menganalisis dengan baik dan memberi masukan dalam masalah percintaan di depan Stefan. Kamu bawa istrimu ke pesta tahunan perusahaan, enggak? Tanya Reiki. Tentu saja. Nanti aku ajak Junia juga. Kalau dia nggak terima ajakanku, aku mau minta bantuan istrimu untuk bawa Junia ke sini. Reiki memutuskan untuk menjadikan Junia sebagai pendampingnya pada pesta tahunan perusahaan tahun itu. Selain itu, Junia juga akan jadi pendamping tetap dan tidak akan pernah tergantikan oleh orang lain. Kamu bahkan sudah minta tolong. Aku dan istriku adalah dewa asmara kamu. Kami nggak akan lepas tangan begitu saja. Ayo, istriku seharusnya sudah berangkat. Oh ya, kamu sering ke restoran hotpot yang mana? Olivia bilang kamu sering bawa mereka ke restoran hotpot itu. Setelah mendengar perkataan Stefan, mata Reiki pun ikut tersenyum. Aku tahu Junia suka restoran hotpot itu. Ayo, aku bawa jalan. Sampai di sana kita baru kabari Daniel. Dia nggak punya pacar. Setiap hari dia sibuk cari uang. Punya banyak uang pun percuma. Dia nggak punya istri yang bisa bantu dia habiskan uangnya. Stefan setuju dengan ucapan Reiki. Entah seperti apa reaksi Daniel seandainya dia mendengar percakapan kedua sahabatnya itu. Mereka berdua sudah meremehkannya. Daniel juga sudah ketinggalan di belakang mereka berdua. Padahal Daniel mengira mereka bertiga akan menjadi kaum lajang terhormat di kota Mambera. Namun sekarang, dia satu-satunya yang masih melajang. Bab 729. Setelah keluar dari perusahaan, Stefan masuk ke mobil Reiki. Reiki pun berkata padanya, "Okelah kamu nggak mau pakai mobil mewahmu. Masa kamu juga nggak mau pakai mobil khusus yang kamu pakai untuk bohongi istri kamu itu?" Stefan menjawab sambil memasang sabuk pengaman, "Kalau ikut mobil kamu ke sana, istriku nggak perlu khawatir aku akan kehilangan pekerjaan." "Kamu kehilangan pekerjaan? Istrimu khawatir kamu akan kehilangan pekerjaan?" Reiki benar-benar ingin tertawa. Olivia tidak khawatir dengan apapun, malah khawatir Stefan akan kehilangan pekerjaannya. Kalau Stefan tidak mengurus Aditama Group lagi, 8 adiknya pasti akan menangis. Karena Stefan menanggung beban 9 orang sendirian. Dia nggak bilang apa-apa, sih. Tapi dia mulai khawatir dengan isi dompetku. Dia suruh aku jangan habiskan uang dengan sembarangan. Aku sering bareng sama kamu. Dia pikir aku bisa berpegang erat padamu yang punya pengaruh besar di perusahaan. Jadi dia nggak perlu khawatir. Dia nggak tahu kalau pengaruhnya paling besar. Tanya Reiki. Ada kelembutan di sorot mata Stefan setiap kali dia membicarakan Olivia. Setelah mendengar ucapan Reiki, menurutnya tidak ada yang salah. Tring. "Istriku telepon, nih," kata Stefan.
Reiki spontan menurunkan volume musik di dalam mobil. Olive. Pada saat Stefan mengangkat telepon, dia masih memasang raut wajah serius. Hanya orang yang mengenalnya dengan baik baru bisa tahu kalau nada bicaranya jauh lebih lembut dari biasanya. "Stefan, kamu sudah makan, belum? Mau ajak aku makan malam?" tanya Stefan dengan spontan. Kemudian, dia teringat kalau Olivia punya janji dengan Junia. Tidak ada hubungannya dengan dia. Stefan pun menambahkan dengan nada merajuk, "Kamu ajak Junia makan tapi nggak mau aku ikut. Bagaimana mungkin kamu mau ajak aku makan malam?" "Cek, cemburu lagi. Junia itu sahabat terbaikku. Kamu selalu membandingkan dirimu dengannya. Memangnya kalian bisa dibandingkan? Yang satu adalah sahabat terbaikku, dan satunya lagi suamiku yang akan selalu menemaniku hingga akhir hayat. Kalian berada di posisi yang gak sama, gak perlu dibanding-bandingkan. Malam ini kamu ada acara, kan? Jangan minum terlalu banyak. Harus makan dulu baru minum. Kalau perlu aku pergi jemput kamu, kirim pesan saja ke aku." Stefan yang tadinya masih cemburu dengan Junia, kini merasa jauh lebih baik. Tidak peduli betapa penting Junia bagi Olivia, Junia bukanlah orang yang akan menghabiskan sisa hidupnya bersama Olivia. Orang yang akan menghabiskan sisa hidupnya bersama Olivia adalah Stefan. Olivia benar, Stefan benar-benar tidak perlu membandingkan dirinya dengan Junia. Kalau tidak, Stefan akan merasa cemburu setiap hari. Olivia tidak akan memutuskan persahabatannya dengan Junia hanya karena Stefan selalu merasa cemburu. "Aku temani Pak Reiki makan malam dengan klien. Aku nggak perlu minum banyak alkohol." Olivia berpesan pada Stefan, lalu perempuan itu menutup telepon. Pria yang punya istri benar-benar beda. Waktunya makan, akan ada yang telepon untuk tanyakan sudah makan, belum, dia selalu memikirkan kamu. Dia bahkan khawatir kamu akan mabuk di acara dengan klien. Stefan memasukkan ponselnya kembali ke saku celananya, lalu berkata dengan santai, "Makanya aku suka diatur-atur istriku." Reiki. Pada kenyataannya, Olivia tidak terlalu mengatur Stefan. Stefan sendiri yang selalu menggambarkan Olivia sebagai istri yang tegas. Dia bahkan tidak lupa untuk menyebarkan kemesraannya dengan istrinya. Saat makan hotpot, Olivia dan Junia memesan banyak jenis hidangan. Kemudian, Olivia melihat suaminya datang ketika mulutnya penuh dengan makanan. Seperti apakah perasaan Olivia? Olivia justru merasa biasa saja. Dari dulu suaminya tahu kalau dia kuat makan. Oleh karena itu, dia tidak merasa apa-apa. Ya sudah kalau kelihatan. Lagi pula, Olivia makan dengan uangnya sendiri. Terserah dia mau makan berapa banyak. Dia bisa makan apapun yang dia mau. Olive. Stefan pura-pura bertemu dengan Olivia secara kebetulan. Dia berjalan lebih dulu ke meja Olivia. Reiki dan Daniel tidak serta-merta mengikutinya. "Pak Stefan," sapa Junia. Setelah melihat Reiki yang berada tidak jauh darinya, dia pun tersenyum pada pria itu. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Bab 730. Olivia tiba-tiba bertanya. Dia juga melihat Reiki dan Daniel, lalu bertanya lagi, "Kamu bilang kamu temani Pak Reiki makan malam dengan klien." "Klien itu Pak Daniel." "Iya, Pak Daniel." Stefan menoleh untuk melihat kedua temannya. Setelah menerima isyarat Stefan, keduanya baru menghampiri meja Olivia. "Pak Reiki." Olivia berdiri, lalu menyapa Reiki sambil tersenyum. Dia juga menyapa Daniel. Sementara itu, Junia juga ikut berdiri. Setelah saling bertukar sapa, Olivia pun berkata dengan santai, "Kalau kalian gak keberatan, mau makan bareng?" Stefan menjawab paling cepat, sedangkan Reiki menatap Junia sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, "Junia merasa keberatan, enggak?" Junia merasa kalau kedua pria itu telah mengabaikan Daniel, klien penting mereka. Dia menatap Daniel dan berkata, "Kalau Pak Daniel nggak keberatan, kita makan bareng saja." Daniel adalah tokoh utama malam ini.
Kedua orang yang katanya menemani klien makan malam telah melupakan keberadaan Daniel. Daniel spontan berpikir dalam hati dengan kesal. Ternyata dia datang untuk menjadi obat nyamuk. Kedua sahabatnya telah memiliki pasangan. Untuk apa mereka mengajaknya makan malam bersama? Daniel tidak perlu makan apapun. Melihat kedua sahabatnya dan pasangan sudah membuatnya kekenyangan. Aku ikut saja, kata Daniel. Oleh karena itu, ketiga pria itu duduk dengan santai. Kemudian, mereka memesan banyak hidangan lagi. Setelah Daniel duduk, dia spontan bertanya pada Olivia, "Bu Olivia, kakakmu dan Russell nggak ikut ke sini?" Semua orang serempak melihat ke arah Daniel. Sedangkan Daniel hanya mengedipkan matanya. Apakah dia salah bertanya seperti itu? Olivia sangat baik pada kakaknya. Dia juga sangat menyayangi Russell. Olivia keluar untuk makan hotpot tapi tidak mengajak Odelina dan Russell. Daniel merasa agak janggal. Makanya dia bertanya, mengapa semua orang malah menatapnya? Olivia tersadar dan langsung menjawab, kakakku lagi diet. Dia bilang dia nggak mau datang. Datang pun nggak makan. Sebaliknya malah pengaruhi nafsu makan kita. Apalagi Russell lebih menempel pada kakakku di malam hari. Kalau kakakku nggak datang, dia juga nggak akan datang. Daniel akhirnya mengerti, dia pun berkata, anak-anak memang selalu begitu. Russell selalu takut sama aku. Tapi aku sangat menyukainya. Setiap kali aku lihat dia, aku selalu merasa ingin gendong dia. Sayangnya dia nggak mau aku sentuh dia. Diet kakakmu sudah dapatkan hasil. Suruh dia pertahankan terus. Aku rasa nggak sampai 3 bulan, dia sudah bisa turunkan berat badan sampai target yang dia inginkan. Pada waktu itu, Daniel memberi Odelina waktu selama 3 bulan untuk menurunkan berat badan. Olivia mewakili kakaknya untuk berterima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Daniel. Daniel tersenyum dan berkata, dia pernah jadi karyawan di perusahaanku. Sekarang dia sewa tokoku untuk jalankan usaha sendiri. Jadi aku lebih perhatikan dia. Terutama karena aku sangat suka dengan Russell. Begitu melihat semua orang masih menatapnya, Daniel pun berkata, kenapa kalian lihat aku terus? Jangan-jangan kalian kira aku tertarik pada Odelina. Mantan mama mertua Odelina juga pernah tanya sama apakah aku sedang dekati Odelina. Bagaimana mungkin? Bu Olivia, aku nggak bilang kakakmu nggak cukup baik. Maksud aku, pokoknya, bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya suka dengan Russell, makanya aku lebih perhatian sama kakakmu. Daniel merasa dirinya sangat tidak cocok dengan Odelina. Setiap kali dia melihat Odelina, dia khawatir mobilnya akan rusak. Reiki tertawa dan bertanya, memangnya apa yang kami pikirkan? Kami nggak pikirkan apa-apa. Daniel, kamunya saja yang terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir. Tapi kamu bisa sensitif begini adalah pertanda bagus. Daniel menendang kaki Reiki di bawah meja. Dia benar-benar hanya ingin mendekati Russell. Karena dia sangat menyukai Russell. Makanya dia jadi lebih memperhatikan ibu Russell. Cerita bersambung.